Selamat sore teman-teman semua, kembali lagi di channel Dosen PAUD, channel pendidikan anak usia dini. Sebagai orang tua, kita selalu menginginkan bahwa anak kita adalah anak yang benar-benar melakukan sesuatu dengan benar. Sebagai orang tua, naluri kita selalu menginginkan anak yang memiliki pribadi yang positif sehingga nanti bisa menjadi contoh untuk adik-adiknya, untuk tetangganya, untuk adik iparnya atau untuk adik ponakannya dan seterusnya. Sehingga kadang kita para orang tua tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan sebenarnya kurang baik untuk anak. Kurang baik bagaimana? Kurang baik ketika kita sebagai orang tua 100% atau 90%, 80% mengikut campur atau ikut campur dengan semua aktivitas yang dimiliki oleh anak. Berharap atau dengan harapan ketika kita mencampuri aktivitas atau ikut campur dengan aktivitas anak sehingga mengurangi tingkat kesalahan anak. Ini tidak benar atau ini tidak disarankan karena kita akan dikatakan sebagai overparenting. Overparenting itu bagaimana? Ketika kita sebagai orang tua selalu mencampuri urusan anak, selalu mendikte anak, selalu mengarahkan anak, selalu menjadi orang tua yang sempurna untuk anak sehingga anak selalu mengadu kepada kita, kembali kepada kita ketika mereka mendapatkan sebuah momen dalam kegiatannya yang mereka tidak tahu. Maka dari itu, overparenting itu menjadi tidak baik, teman-teman. Karena apa? Nanti akan membuat anak kita itu menjadi pribadi yang selalu ingin didikte, tidak bisa mengambil tanggung jawabnya sendiri, tidak bisa mengambil keputusannya sendiri. Maka bagaimana kita atau apa yang menjadi bagaimana kita bisa menghilangkan overparenting tadi, yaitu dengan cara kita tetap memperhatikan anak, akan tetapi kita tidak ikut campur secara 100%, 90%, 80%, 70% dengan aktivitas anak, kecuali ketika anak benar-benar membutuhkan bantuan kita. Apa pengaruhnya dari ketika kita menjadi overparenting? Ketika kita menjadi orang tua yang overparenting, pengaruhnya terhadap anak adalah yang pertama, yaitu mereka kehilangan dari kemampuannya untuk percaya kepada dirinya sendiri. Jadi anak tidak percaya dengan apa yang mereka lakukan. Ketika mereka mendapatkan masalah, maka solusinya pasti dikasih orang tua. Mereka tidak bisa berpikir tentang solusi. Contoh kecil, ketika anak sedang bermain menarik truk. Permainan menarik truk, ketika talinya tidak sengaja masuk ke dalam ban truk tadi, membuat truk tidak bisa ditarik. Anak tidak mencoba untuk mencari solusinya, tapi anak selalu bilang, "Ma, ini truknya tidak bisa ditarik." Nah, kita sebagai orang tua membenarkan truknya tadi sehingga truknya bisa ditarik. Sebenarnya ini bagus, Bunda, tapi sayangnya ini menghilangkan sifat kemandirian anak. Jadi kemampuan atas dirinya sendiri itu menjadi minim karena kemampuan mereka sudah terlabel di sini bahwasanya yang saya lakukan pasti akan dibantu oleh orang tua saya. Kemudian yang kedua, membuat anak tidak belajar dari kesalahannya. Nah, contoh, ketika anak sedang bermain dengan temannya dan tidak sengaja temannya atau tidak sengaja anak kita mendorong temannya tadi sehingga temannya jatuh.
Nah, kita sebagai orang tua menyalahkan temannya tadi yang jatuh. Tanpa sengaja kita membela anak kita itu bagus, tapi kurang bagus ketika kita tidak tahu apa yang mereka lakukan sebenarnya. Ternyata yang salah adalah anak kita, bukan anak teman kita. Maka dari itu, mereka tidak belajar dari kesalahan yang mereka lakukan atau kesalahan yang anak lakukan, sehingga besok di kemudian hari ketika anak kita mendorong temannya, mereka tidak akan mengatakan yang namanya maaf karena mereka tidak belajar dari kesalahan. Justru mereka akan menyalahkan temannya, bukan meminta maaf, padahal mereka lah yang atau anak kita lah yang salah. Itu. Kemudian yang ketiga, anak menjadi nol belajar tentang sebab akibat. Karena anak selalu berada di zona nyaman, maka mereka tidak tahu yang namanya sebab akibat. Sebab akibat yang bagaimana? Ketika anak melakukan sesuatu, maka akibatnya, nah begitu. Contoh, ketika anak main kipas angin. Ketika anak main kipas angin, sebab mereka main kipas angin, maka akibatnya mereka akan seumpama tangannya masuk ke kipas angin. Nah, atau ketika mereka sedang bermain dengan temannya yang seusia, karena mereka bermain bersama, maka temannya akan meminjam mainannya. Sebab temannya meminjam mainannya, maka temannya pun akan meminjami mainan kepada anak kita. Nah, hal ini kurang bisa dipahami oleh anak dengan over parenting. Kenapa? Karena mereka selalu pada zona nyaman dan merasa bahwa semua yang mereka atau semua mainan itu adalah milik mereka. Nah, ini semoga tips ini bermanfaat, dan seandainya nanti Bunda ada pengalaman pribadi, bisa di-sharing di kolom komentar dan kita bisa sharing bersama. Terima kasih. Untuk hari ini saya cukupkan. Tetap di channel Dosen PAUD, channel pendidikan anak usia dini.